Hari Minggu buat semuanya. Saya nggak punya pantun pagi ini, karena tadi juga sudah ada pantun, jadi saya sudah cukup. Saudara, hari ini masih dalam tema Maret, Generous Heart. Hati yang murah hati, hati yang generous, hati yang murah hati. Memiliki kemurahan hati dari hati kita, hidup kita, apapun itulah. Tapi saudara, hari ini saya mau bicara bukan hanya tentang generous heart, hati yang murah hati, hati yang memberi, tapi juga bicara tentang meletakkan korban. Saudara, kadang saat kita memiliki hati yang murah hati, ada kalanya kalau kita memberi dari kelebihan kita, membeli dari kekayaan kita, mungkin gampang. Tapi akan menjadi sulit saat kita memberi dari kekurangan kita. Padahal sebenarnya justru firman Tuhan berkata, ingat seorang janda miskin yang dia memberikan persembahan yang sedikit. Tapi Tuhan berkata dia memberikan lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberikan dari kekayaannya. Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Saudara, saat kita memberi dari kekurangan kita, saat kita memberi dari bahkan kita aja masih belum cukup. Tapi kita seringkali memilih untuk memberi, that's sacrifice. Itulah yang namanya korban. Makanya saudara, kalau dalam hidup ini saudara belajar untuk memberi bukan hanya dari kelebihan kita, tapi juga dari kekurangan kita. Contohnya gimana saudara? Contohnya gini saudara. Memberi gak selalu melulu tentang uang ya, memberi gak selalu melulu tentang harta. Tapi saat kita bicara juga gini saudara, misalnya ada seorang bisnismen yang sibuknya minta ampun. Rasanya waktu itu selalu kurang. Rasanya waktu itu selalu kurang. Rasanya 24 jam sehari itu gak cukup. Dan saat dia berkata, Tuhan, aku ini kekurangan waktu. Tapi justru karena aku tahu aku kurang waktu, justru saat aku punya kesempatan untuk melayani Engkau, aku bela-belain Tuhan untuk melayani Engkau. Dia memberi dari kekurangannya. Dan saudara bandingin sama orang yang pengangguran. Sama-sama melayani, sama-sama pelayanan, tapi yang satu pengangguran, yang satu seorang bisnismen yang mungkin sibuknya minta ampun dan dia kurang waktu. Saudara, dan dia memberikan waktunya untuk Tuhan. Saya percaya di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkata yang diperhitungkan lebih adalah yang memberi dari kekurangannya. Seorang bisnismen ini. Tapi kebalikannya, orang yang penganggurannya minta ampun, gak punya banyak duit, bisnismen ini punya banyak duit. Yang satu memberikan uangnya dari kekayaannya, yang satu memberikan uangnya dari kekurangannya. Saya percaya yang lebih diperhitungkan Tuhan, di mata Tuhan yang lebih, poinnya nilainya lebih tinggi, justru yang memberi dari kekurangannya. Ada orang yang kekurangan kasih, dan saat mereka meletakkan korban dengan memberikan kasih untuk orang lain, Tuhan sedang menghitung seseorang sedang memberi dari kekurangannya. Nah saudara, itu pentingnya untuk kita mempunyai hati yang murah hati. Dan bukan hanya murah hati memberikan kadang-kadang ya saudara. Kita ini di hadapan Tuhan kayak ngasih sedekah. Kalau misalnya ada persembahan, kita kasih sekedarnya lah. Tapi saya rindu setiap kita ini memberikan ke Tuhan. Memberikan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Makanya ada lagunya yang berkata, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Sampai saat kita meletakkan, kita selalu berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu yang namanya generous heart. Tapi hari ini kita belajar tentang the beauty of sacrifice. Bukan hanya memberi seperti sebuah sedekah, bukan hanya memberi dengan sekedarnya, tapi memberi sebagai sebuah korban. Memberi dengan sesuatu yang kita tahu ini adalah yang terbaik yang kita miliki. Dan yang terbaik yang kita miliki harusnya diberikan kepada Tuhan. Karena dia layak menerima semua yang terbaik yang kita punya. Saudara, yang namanya sacrifice, yang namanya korban, selalu bagi dunia tidak pernah masuk akal. Yang namanya korban, yang namanya saat seseorang meletakkan korban di hadapan Tuhan, selalu bagi orang dunia, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan akan berkata tidak masuk akal. Bayangkan seorang janda miskin, udah gak punya duit, tapi dia malah meletakkan sisa uang satu-satunya ke dalam kotak persembahan. Dunia akan berkata tidak masuk akal. Bayangkan seorang janda yang hari itu didatangi Elia. Dan Elia berkata, bikinkan aku roti.
Dan janda itu bilang, aku cuma punya tinggal segenggam tepung. Cuma buat makan buat anak aku, buat keluargaku, dan kita akan mati kelaparan setelah itu. Dan hamba Tuhan ini berkata, enggak apa-apa, bikinin dulu. Karena saat engkau memberikan buat Tuhan, meskipun itu lewat hamba Tuhan, tapi Tuhan tidak akan melupakan engkau. Dan sebuah korban yang dia letakkan satu genggam tepung terakhir dia berikan. That's sacrifice. Buat dunia itu gak masuk akal. Dunia akan berkata, kalau kita mau memberikan, ya memberikan dari kelebihan dong. Memberikan dari kekayaan dong. Memberikan dari apa yang kita punya banyak dong. Tapi sekali lagi, seringkali Tuhan gak bisa masuk dalam pikiran kita. Gak bisa masuk dalam akal kita. Tapi hari ini kita mau bahas tentang the beauty of sacrifice. Saat kita mengerti the beauty of sacrifice, maka justru meletakkan korban bukan hanya jadi masuk akal buat kita, tapi justru jadi kesukaan bagi kita. Jadi sesuatu yang kehormatan bagi kita. Kita buka firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 3 sampai yang ke-9. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Saya berhenti sampai sini dulu saudara. Iklan sedikit. Saudara bayangin hari itu Yesus lagi datang ke Maria dan Marta yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang Lazarus saudaranya pernah mati dan Tuhan bangkitkan lagi. Tapi di situ ditulis ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Saya yakin hari itu Simon udah gak sakit kusta. Karena kalau masih sakit kusta gak mungkin orang bisa kumpul di situ bareng-bareng sama Simon. Karena orang namanya udah sakit kusta pasti akan dijauhin. Tapi saudara bayangin, sakit kustanya udah kapan, gelar si kusta itu masih dibawa Simon kemana-mana. Masih disebut Simon si Kusta. Bayangin saudara kalau saudara misalnya ada orang yang pernah bangkrut. Bangkrutnya udah beres. Tapi disebut misalnya ya, siapa si bangkrut? Mana enak saudara. Si ini si bangkrut, si ini si pernah gulung tikar, mana enak saudara. Tapi hari itu Simon disebut Simon si Kusta. Sebuah aib yang dulunya dipandang orang sebagai sesuatu yang aib, tapi justru saudara, saat dia bersama dengan Tuhan, aib yang dulu dia pikir adalah sesuatu yang akan menghancurkan hidupnya. Begitu ketemu Tuhan, Tuhan sembuhkan. Dan itu jadi bahkan bukan hanya aib, bukan jadi aib lagi, tapi jadi seperti sebuah piala trofi yang berkata, justru dari kustaku aku mengenal Tuhan. Dan dia gak malu lagi disebut Simon si Kusta. Dia gak pernah malu lagi disebut Simon si Kusta. Karena dulu kejadian yang mungkin menghancurkan hidupnya, jadi justru kejadian yang memulihkan hidupnya begitu rupa. Ini saudara kita belajar, ini poin yang selingan sedikit saudara. Saat kita ketemu sama Tuhan, saat Tuhan ubahkan hidup kita, bahkan hal aib terburuk apapun dalam hidup kita, justru akan jadi sesuatu yang bahkan kita bisa bilang membanggakan. Karena di situ kita kenal Tuhan. Hari ini saudara saya gak pernah malu disebut AL, si anak mantan narapidana. Papa saya pernah di penjara dulu, gak pernah malu. Buat saya justru itu sebuah kebanggaan. Karena saat saya disebut anak si AL, si Stefani, si anak mantan narapidana, saya tahu saat papa saya dalam penjara, Tuhan justru jumpai saya. Itu adalah aib yang justru menjadi sebuah pengalaman yang indah antara saya dengan Tuhan. Saudara, kalau engkau masih ada hal-hal dalam hidupmu yang engkau tutupi dan engkau merasa malu dengan kejadian-kejadian yang dahulu kala, datang ke hadapan Tuhan. Minta Tuhan jelaskan dan minta Tuhan untuk beracara supaya saat engkau melangkah ke depan, engkau ini berdamai dengan semua masa lalumu. Simon si Kusta. Lanjut, ini iklan doang. Dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu, murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Next. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih uangnya, dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu.
Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kau menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Saudara, ini sebuah kisah yang sangat populer. Bagaimana seorang Maria hari itu memecahkan buli-bulinya. Bukan hanya murah hati, tapi dia bahkan memberikan persembahan korban yang mungkin itu sakit buat dia. Kalau kata ahli berkata, kira-kira harga satu botol kecil minyak itu seharga 1 tahun kerjanya Maria. Itu seharga 1 tahun gaji orang kalau kerja. Dan setahun dia kerja capek, dia belikan minyak itu dan dia curahkan minyak itu di bawah kaki Yesus. Buat dunia akan berkata it doesn't make sense. Dunia akan berkata itu gak masuk akal. Tapi saudara saya mau bilang, Maria hari itu melakukan justru yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena ada korban yang diletakkan di hadapan Tuhan. Kenapa Maria bisa melakukan itu? Yang pertama adalah the example. Saudara, sebuah pengorbanan akan jadi masuk akal saat kita punya satu alasan, the example. Saudara, example itu apa? Hari itu kita cerita tentang meminyaki kaki Yesus itu gak cuma Maria saudaranya Marta, saudara. Ada Maria yang juga pendosa, juga sama meminyaki kaki Yesus juga. Meletakkan korban juga di hadapan Tuhan. Saya bercermin dari satu kisah yang serupa tapi tak sama. Saat Maria yang seorang dulunya pendosa diselamatkan Tuhan. Dia tahu betul, dia lihat saat hari itu Maria sedang dihakimi banyak orang karena ketangkap berzina. Mau dilemparin batu, saudara ingat kisah itu? Mau dilemparin batu. Dan hari itu saat Maria sedang tertunduk mau dilemparin batu. Maria lagi berlutut, lagi ketakutan mau dilemparin batu. Ada seorang pribadi yang datang meresikokan hidupnya, mempertaruhkan dirinya sendiri, mempertaruhkan reputasinya, ikut berlutut bersama dengan Maria, menundukkan diri, menulis di lantai di tanah. Dan hari itu dia berkata, siapa yang paling tidak berdosa, silahkan lempari dia dulu dengan batu. Silahkan lempar batu pertama. Hari itu Maria melihat sebuah contoh seseorang yang rela letakkan apapun, rela untuk berkorban bagi orang lain. Dia lihat sebuah contoh dalam hidupnya. Saudara, meletakkan korban akan jadi make sense buat kita. Saat kita melihat contoh teladan, role model. Tentunya role model tertinggi kita, role model paling sempurna kita adalah Tuhan Yesus. Tentunya dialah role model yang sudah meletakkan semua yang paling berharga dalam hidupnya. Dia udah relakan segalanya, mempertaruhkan apapun hanya untuk demi dekat dengan kita. Tentunya dialah example paling luar biasa dalam dunia ini. Tapi saudara, dia bahkan mati di atas kayu salib. Tapi saudara, bukan hanya example dari Tuhan kita Yesus. Tapi saat kita melihat contoh dari sekitar kita. Contoh dari orang-orang yang pernah meletakkan korban. Orang-orang yang pernah meletakkan korban di hadapan Tuhan. Dan tiba-tiba dalam hidup kita tanpa kita sadar, meletakkan korban jadi sesuatu yang make sense buat kita. Bahkan jadi sesuatu yang indah buat kita. Saya hidup di tengah keluarga yang selalu kami letakkan korban lagi. Letakkan korban lagi. Saya hidup di tengah waktu saya kecil saudara, saya hidup di tengah komunitas. Yang saya melihat semuanya, om tante, si om ini, si tante ini meletakkan korban. Salah satu om yang ada di, salah satu pengurus yang ada di Jakarta saudara. Sekarang jadi pelayanan, jadi hamba Tuhan. Dulunya beliau ini adalah salah satu top manager lah di salah satu perusahaan terkenal di Indonesia. Ini sekitar mungkin 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu dia digaji bahkan waktu itu ya digaji kalau nggak salah 15 juta. Waktu itu zaman itu 15 juta gede sekali zaman itu.
Dan hari itu dia mendengar panggilan Tuhan, dia dipanggil Tuhan untuk jadi seorang hamba Tuhan, jadi full timer. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia letakkan pekerjaannya. Dia jadi full timer, digaji hanya 500.000 sebulan, saudara. Tapi itu yang saya lihat di sekeliling saya. Dan mereka letakkan dengan sukacita. Dan sampai hari ini mereka berkata, aku bersyukur, aku letakkan gajiku dulu untuk melayani Tuhan. Sebuah korban yang diletakkan bahkan dengan sukacita. Saudara, dan itu saat dia letakkan itu, dan berkali-kali saya lihat orang-orang di sekitar saya meletakkan korban, itu jadi sebuah example dalam hidup saya. Saat hari itu Tuhan suruh saya pindah ke Bali, meletakkan segalanya di Bandung, pindah ke Bali. Buat saya itu hal yang gak berat. Buat saya itu bahkan hal yang make sense, karena buat saya ya sudah, kalau Tuhan minta apapun dalam hidupku, aku letakkan. Karena toh semuanya milik Tuhan. Yang namanya meletakkan korban akan jadi sesuatu yang make sense. Karena saat kita lihat example, saat kita lihat contoh, kita lihat teladan, kita lihat hidup orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita lihat mereka meletakkan korban, mereka meletakkan korban, mereka meletakkan korban. Saudara, bagi saya mengabaikan rasa sakit saya untuk menyampaikan firman Tuhan, itu bukan hal yang wow, spektakuler bagi saya. Saya berkali-kali lagi sakit, saya tetap khotbah. Waktu saya ngelahirin anak saya yang pertama, saudara, sore pulang dari rumah sakit, malamnya saya khotbah, saudara. Baru selesai lahiran, baru beres di operasi, siangnya saya keluar dari rumah sakit, malamnya saya langsung khotbah. Orang bilang, kok kamu sampai segitunya sih? Saya bilang itu korban dan buat saya itu hal yang biasa. Karena saya melihat bagaimana sangat banyak orang meletakkan korban di hadapan Tuhan. Yang namanya examples, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, the experience. Meletakkan korban akan jadi sesuatu yang indah. Dan bahkan akan menjadi sesuatu yang kita cintai dan kita sukai. Saat kita punya yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, hari itu Maria, saudaranya Marta, saudaranya Lazarus, pernah mengalami kejadian yang sangat menakjubkan dengan Tuhan. Saat hari itu Lazarus mati dan Yesus sengaja pergi dan kembali saat Lazarus sudah beberapa hari mati. Dan hari itu mereka melihat bagaimana Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Membawa orang keluar, membawa saudaranya ini keluar dari gua pekuburan itu. Dan dia bangkitkan Lazarus. Ada sebuah pengalaman pribadi antara Maria dengan Yesus. Jadi saat dia meletakkan minyak yang harganya mahal banget. Buat itu hal yang gak seberapa. Dibandingkan dengan semua pengalaman yang dia alami dengan Tuhan. Saudara, buat orang akan berkata, mereka orang gila. Orang akan berkata, Maria orang gila. Orang akan berkata, bahkan murid-murid Yesus pun berkata, buat apa pemborosan ini? It doesn't make sense. Tapi bagi Maria yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang begitu intim. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu jadi sesuatu yang dia nikmati saat dia meletakkan korban. Saudara, saat engkau sedang meletakkan korban di hadapan Tuhan, itu akan jadi sesuatu yang engkau nikmati dan itu akan jadi sesuatu yang sangat indah. Saat itu didasarkan pada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saat engkau tahu ada sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan dan engkau nikmati itu bersama dengan Tuhan. Saya percaya ya saudara, dalam hidup ini yang kita tuju terutama tuh bukan hasil kok. Yang kita nikmati paling utama tuh bukan hasil kok. Tapi justru pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan. Itulah yang paling utama dalam hidup ini. Saya saudara, kalau dulu saya pernah ngefans dengan satu orang. Saya pernah ngefans dengan seorang hamba Tuhan. Saya ngefans banget sama hamba Tuhan ini. Satu waktu ada dua pilihan. El, mau makan di hotel mewah, tapi pergi sama satu orang gitu sama teman saya, atau kamu mau makan di warung soto, tapi yang di warung soto ini kamu akan pergi makan bareng sama hamba Tuhan ini. Wah saudara, saya langsung pilih, gak perlu mikir dua kali. Saya langsung bilang makan di warung soto. Karena saya ngefans banget, saya seneng banget sama seorang hamba Tuhan ini. Saya bilang aku pengen ketemu, aku pengen ngobrol.
Aku pengen berbincang-bincang sama dia. Karena apa? Karena ada sebuah pengenalan, ada sebuah kekaguman bahkan dalam hati saya. Jadi yang hasilnya, yang tadinya ditawarin satu yang mewah, bahkan yang di warung soto kecil, saya nggak peduli mau makan apa. Yang saya pedulikan adalah sebuah perjalanannya. Yang saya pedulikan adalah dengan siapanya. Saudara, kalau engkau kenal Tuhan, kau kagumi Tuhan begitu rupa, kau nggak akan peduli hasil akhirnya seperti apa. Yang karena yang engkau nikmatin adalah perjalanannya dengan Tuhan. Engkau gak akan peduli hasilnya, engkau mau sukses, mau gagal, mau makan di hotel mewah, mau makan di soto warung, engkau gak peduli. Karena yang engkau nikmatin adalah dengan siapanya engkau pergi. Yang akan engkau nikmatin adalah dengan siapanya engkau berjalan. Hasil itu nomor 2, itu bonus yang Tuhan kasih buat kita. Tapi dengan siapa? Karena ada sebuah experience. Karena ada sebuah pengalaman, hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya saya berdoa saudara, semua orang Kristen, jangan cuma jadi orang Kristen yang ngerti teori doang. Tapi mari alami Tuhan secara pribadi. Maka engkau akan punya hati yang murah hati dengan sendirinya saudara. Jangankan murah hati, bahkan meletakkan korban pun akan jadi sesuatu yang indah buat engkau. Jangankan hanya sekedar melayani Tuhan, memberikan waktu buat Tuhan. Bahkan di titik saya baru melahirkan pun jahitan jangankan kering, masih baru banget basah, baru juga dibuka. Langsung saya melayani Tuhan. Buat saya itu hal yang biasa. Buat saya itu bukan hal yang spektakuler karena saya tahu saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini bukan pekerjaan. Ini adalah sebuah panggilan. Yang saya lakukan sekarang, this is not a career. Ini bukan sebuah pekerjaan. Ini adalah sebuah panggilan. Dan saat saya mengerjakan panggilan saya, karena saya tahu siapa yang sedang saya layani. Karena saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi semua fondasi itu begitu kuat dan firm dengan Tuhan. Apapun nanti yang engkau seakan-akan diminta untuk letakkan, kau akan letakkan dengan sukacita. Karena engkau tahu engkau gak lakukan itu untuk manusia. Tapi engkau lakukan semuanya untuk Tuhan. Pribadi yang sangat engkau cintai. Dan yang ketiga saudara, the expectation. Maka meletakkan korban akan jadi sesuatu yang sangat masuk akal, bahkan kita sukai, bahkan jadi sesuatu yang begitu indah saat kita punya yang namanya ekspektasi. Ekspektasi bukan untuk kita minta itu kembali. Banyak orang berpikir Tuhan itu investasi. Oh, kalau aku naruh uang persembahan 100.000, Tuhan akan kembalikan ratusan kali lipat kali ganda. Berarti semakin aku pengen dikembaliin, aku nabur semakin banyak. Karena hitung-hitungannya katanya kan hitung-hitungan bisnis. Kalau 100.000 kembali jadi 1 juta, 10 kali lipat. Tahu gitu aku kemarin persembahan 1 juta. Supaya besok jadi 10 juta. Itu salah saudara. Tuhan itu bukan investasi. Tapi ekspektasi apa? Ekspektasi seperti ini saudara. Saudara tahu saat kita menabur benih, apapun biji, apapun lah petani gitu ya. Saat mereka mengubur sebuah benih di bawah tanah. Saudara, saat mereka mengubur sebuah benih dalam tanah, gak pernah kan saudara lihat ada petani bikin acara pemakaman? Kita adakan acara pemakaman, kita nangis-nangis, kita sedih karena benih ini akan kita tabur dan itu akan ketutup dengan tanah dan itu akan hilang. Gak ada. Kenapa? Karena mereka tahu benih yang akan ditabur itu akan bertumbuh dan akan kembali dalam mungkin wujud yang berbeda, bukan benih lagi. Tapi itu akan bertumbuh dan itu akan berbuah. Ada sesuatu yang akan terjadi di sana. Mereka tahu saat mereka tabur, mereka bukan akan kehilangan benih itu. Tapi mereka akan lihat sesuatu yang bahkan jauh lebih indah dari benih yang mereka tabur. Saudara, Tuhan juga sama, ini bukan Injil kemakmuran, tapi ini Injil kasih setia Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia, dia adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dan saat kita meletakkan korban di hadapan Tuhan, itu akan jadi sesuatu yang indah satu hari nanti. Mungkin kita nggak lihat sekarang, tapi saat kita meletakkan korban di hadapan Tuhan, dengan sebuah ekspektasi, akan terjadi sesuatu yang indah setelah ini. Apa yang terjadi sama Maria? Boleh di next. Inilah yang terjadi kepada Maria yang meletakkan korban hari itu. Aku berkata kepadamu, ayat yang ke-9. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia,
apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, itulah yang Maria terima, itulah bunga, itulah buah. Yang hari itu dia tabur, dia tanam benih yang namanya minyak narwastu. Dan itu menjadi sebuah bunga yang bahkan lebih indah dari hanya sekedar minyak narwastu. Ya, bahkan Yesus berkata, kemanapun sampai selamanya, kemanapun Injil diberitakan, cerita ini, nama Maria akan terus disebut. Saudara bayangin, bahkan sekarang orang punya 1 triliun pun gak akan bisa buat mendapatkan ini, saudara. Tapi saat kita meletakkan korban di hadapan Tuhan, percayalah akan jadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Saat kita memberikan dengan hati yang murah hati, saat kita tolong orang lain, jangan berharap itu kembali lagi. Tapi kita tahu bahwa Tuhan hitung semuanya. Dan Tuhan akan jadikan itu jauh lebih indah dari yang hanya sekedar kita tabur. Kita mungkin expect untuk kembali jadi benih lagi. Belum tentu. Ada kalanya benih mawar tumbuh jadi bunga mawar yang indah. Ada kalanya benih buah mangga, biji buah mangga kita tabur dan itu jadi pohon, jadi buah mangga yang begitu indah. Begitu nikmat dinikmati oleh banyak orang. Saat kita menabur sesuatu, ketahuilah Tuhan bukan Tuhan yang berhutang. Dia Tuhan yang akan membalaskan, dia Tuhan yang akan mengembalikan. Mungkin bukan di wujud yang kita inginkan. Maria gak dapat minyak narwastunya balik. Maria gak dapat uang 1 tahun dia kerjanya balik. Tapi dia dapatkan yang jauh lebih berharga dari itu. Bahkan sampai selama-lamanya, kemanapun Injil diberitakan, namanya disebut terus. Orang mau beli bahkan pakai 10 triliun pun gak akan bisa. Itu priceless, itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan dengan sangat mahal harganya. Saudara, hari ini saya mau berkata buat setiap kita, sacrifice speaks louder than word. Korban, meletakkan korban, saat kita meletakkan sebuah pengorbanan, speaks louder. Itu berbicara lebih keras, lebih kuat dari hanya sekedar kata-kata doang. Saudara bisa berteori panjang, tapi saat saudara meletakkan korban, itu langsung seperti jalan tol. Orang yang lagi ngoceh panjang lebar punya teori banyak, tiba-tiba saudara sudah ada di hati Tuhan. Karena sacrifice speak louder than word. Dan yang kedua, manusia bisa berkorban tanpa cinta, tapi tidak akan pernah ada cinta tanpa pengorbanan. Saudara, manusia bisa berkorban tanpa cinta. Orang bisa berkorban kok tanpa cinta. Tapi lihat orang yang lagi jatuh cinta. Mau dianterin dari planet A ke planet B juga dianterin, saudara. Mau dianterin dari Nusa Dua sampai Ubud juga dianterin. Dari Nusa Dua sampai Canggu yang udah beda planet, saudara, saya tinggal di Nusa Dua, saya jarang ke Canggu karena saya rasa itu udah beda planet, saudara. Dianterin, saudara. Kalau bisa, sebisa mungkin mencari kesempatan untuk bisa berkorban. Karena ada cinta. Saudara, manusia bisa berkorban tanpa cinta. Tapi tidak akan pernah ada cinta tanpa pengorbanan. Pengorbanan itu tidak perlu paksaan. Bahkan pengorbanan itu tidak perlu suruhan. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan, engkau akan dengan sendirinya meletakkan korban lagi, korban lagi, korban lagi. Untuk pribadi yang engkau cintai, yaitu Tuhan kita. Saudara, izinkan saya tutup dengan sebuah cerita, saudara. Bulan lalu saya pergi ke Jakarta pelayanan, saya diundang pelayanan ke Jakarta. Saya melayani di Taman Mini Indonesia. Ada ibadah di sana, dibikin kayak kebaktian di sana. Saya melayani dengan beberapa hamba-hamba Tuhan besar, hamba-hamba Tuhan legend lah di Indonesia. Kita lagi ngobrol-ngobrol, ada salah satu seorang hamba Tuhan cerita sharing. Kalau saudara kenal namanya Bang Yeri. Dia cerita, dia sharing, dia kesaksian tentang hidupnya dan dia bilang seperti ini. Dalam hidup saya, ada sangat banyak hamba Tuhan yang mengukirkan dan membuat saya belajar sangat banyak hal. Tapi dia bilang ada satu hamba Tuhan yang gak dikenal orang, gak terkenal. Tapi itu adalah orang yang membuat aku berdiri jadi hamba Tuhan sekarang. Dia cerita, orang ini namanya siapa saya juga lupa. Dan beliau ini adalah seorang hamba Tuhan, dia cuma penginjil. Dia penginjil jalanan, saudara. Dia bukan orang yang punya gereja, punya orang-orang yang khotbah di atas mimbar besar. Enggak, beliau cuma penginjil jalanan. Beliau penginjil jalanan dan selalu beliau ini karena dulu mantan narkoba dan sebagainya. Jadi dia penginjil di klub malam. Beliau menginjil di klub malam, menginjil di klub malam. Satu waktu beliau gak pulang ke rumah. Ditanyain sama teman-teman, ini di mana ya? Aduh, kita juga gak tahu, belum lihat. Dia pergi tapi sampai subuh gak pulang-pulang, dia gak tahu kemana.
Akhirnya mereka bilang, kita harus cari si bang ini, gak tahu siapa, abang ini siapa gak tahu. Kita harus cari bang ini. Kita cari. Dan mereka bilang biasanya kalau mereka cari, pertama mereka cari akan di klub. Kalau di klub tempat dia menginjil gak ada, maka pilihan kedua hanya di kamar jenazah. Mereka cari si penginjil ini, temennya ini, cari gak ketemu. Mereka bilang oke, berarti kita harus coba cari di kamar jenazah. Mereka datang ke rumah sakit terdekat dan mereka langsung datang ke kamar jenazah. Begitu mereka masuk ke kamar jenazah, mereka langsung lemes. Mereka lihat topi biru kesayangan dan milik dari si teman mereka ini di kamar jenazah itu. Begitu mereka datangin mayat, salah satu mayat di sana. Mereka buka mayatnya, mereka buka jenazah ini dan saat mereka buka mereka lemes. Mereka lihat teman mereka ada di sana, terbaring dengan posisi seperti ini. Dan mereka tanya ke susternya, apa yang terjadi sama teman kami? Dia didapati meninggal di salah satu klub malam dengan posisi Alkitab terbuka di sampingnya. Saudara, apa yang terjadi? Dia sedang menginjil, dia sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada salah satu oknum yang gak suka. Dan apa yang terjadi saat dia menginjil, disuntikin heroin di kepalanya. Dan seketika dia meninggal dengan kaku seperti ini. Tapi saudara, hari itu saat orang berpikir benih dan pengorbanan yang diletakkan di dalam tanah adalah sebuah benih yang sia-sia, orang salah. Karena justru dari situ seorang temannya ini yang sekarang jadi hamba Tuhan, dia berkata justru saat saya melihat itu, hari itu saya putuskan saya mau jadi hamba Tuhan. Ada sebuah bunga yang tumbuh yang jadi indah. Kadang orang berpikir korban yang kita letakkan adalah korban yang sia-sia. Setiap korban yang kita letakkan akan jadi bunga yang indah. Akan jadi tanaman yang begitu indah di hadapan Tuhan. Saudara, saya cuma mau bilang hari ini, setiap kesempatan untuk kita bisa meletakkan korban. Saudara gak perlu khawatir kok, dia bukan Tuhan yang berhutang. Mungkin Tuhan gak kembalikan seperti yang kita inginkan. Orang berkata dia mati sia-sia. Dia mati dengan penginjilan, disuntik heroin di kepalanya dan dia meninggal kaku. Dengan Alkitab di sampingnya. Tapi yang orang gak tahu, ada temannya dan satu kelompoknya. Dan mereka memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Memutuskan untuk memberikan hidupnya untuk Tuhan. Karena dia melihat sebuah dedikasi tanpa batas sampai akhir hidupnya. Saudara, kadang kita berpikir benih yang kita taruh akan berlalu sia-sia. No. Semua korban, semua keletihan, semua yang kau letakkan di hadapan Tuhan, semua uang satu-satunya terakhir yang kau punya di hadapan Tuhan, saat engkau letakkan di hadapan Tuhan itu gak sia-sia. Setiap tenaga terakhir yang engkau paksa engkau berikan buat Tuhan, itu gak sia-sia. Setiap korban akan menjadi benih yang akan bertumbuh, berbuah, dan akan menjadi sangat indah di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini, setiap kita tangkap firman Tuhan, the beauty of sacrifice. Mari jadi orang-orang yang mencintai artinya korban. Mari jadi orang-orang yang tahu artinya cinta, karena saat kita mencintai, gak akan ada cinta tanpa pengorbanan. Sekali lagi, tidak akan pernah ada cinta tanpa pengorbanan. Boleh kita nyanyikan satu lagu? Hanya ini Tuhan